Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lucy Kanti Rahayu dan juga teman-teman kami yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Mobile Game, Prodi Teknik Informatika, Kampus Nusa Mandiri Jatiwaringin. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Tengku Muhammad Riza Andika Putra. Saya Rizky Arya Maulana. Saya Andrew Paul Sergio. Saya Muhammad Fajar Sidik. Saya Nur Hamdi. Pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang game yang sudah kita buat, yaitu dengan judul Train Cruiser. Game ini bertemakan tentang platformer. Jadi tentang berlari, melompat, melewati rintangan yang sudah kami buat. Untuk tahu bagaimana kelanjutannya, langsung dicek aja videonya. Check it out. Oke, kali ini saya bakal ngejelasin tentang gimana caranya membuat desain pada menu mobile game. Yang pertama kita bikin background dulu nih. Ini udah saya bikin. Ini saya bikinnya pakai rectangle itu yang ada di sini. Yang rectangle tool tinggal di blok aja, habis itu dibikin warna gradient kayak gini. Habis itu saya tambahin di sini pixel untuk menambah aksen colorful. Ini saya ada sedikit pas dari Google untuk menambah aksen colorfulnya. Terus jangan lupa judulnya, Train Cruiser. Kemudian ini saya ambil roketnya, ini juga saya ambil dari Google karena dia sedikit saya rubah dari posisinya dan juga cara dia biar pas gitu kanan kirinya. Nah, selanjutnya ini ada setting. Nah, tombol setting juga ini saya bikin karena ini saya tambahin segitiga di sini, kayak ada aksen segitiganya, cuma nggak terlalu kelihatan. Biar lebih menarik aja. Nah, ini ada tombol play nih yang penting nih. Nah, untuk tombol play ini detail gambar kayak gini. Jadi detail gambarnya itu kayak gini dan itu ada kayak outer glow-nya gitu. Nah, sebenarnya saya lapisin kayak gini nih, 2 lapis. Jadi outer glow-nya di dalamnya itu ada kayak box GIF. Karena nanti bakal tampilan game itu kita pakai GIF. Bisa dilihat nanti ya untuk gameplaynya. Lalu saya tambahin di sini ada sosial media, button Facebook, Instagram, YouTube, dan juga Twitter. Nah, untuk button-buttonnya sendiri saya ambil contoh satu untuk Facebook. Untuk menambah gambarnya itu lebih berwarna, ini tuh saya desain ulang warnanya biar dia lebih luar. Oke, nextnya itu ada demo user. Demo user ini fungsinya itu untuk
user yang memainkan game ini. Kenapa namanya demo? Karena ini kan masih game percobaan. Oh ya, ini saya juga pakai aplikasi Adobe Photoshop ya. Nah, udah sih untuk ketampilan menunya, menu game kurang lebih seperti ini. Untuk gimana atau selanjutnya nanti bisa di bagian yang gameplay. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan cara membuat logo. Untuk logo ini saya membuat berbentuk box hadiah. Kenapa saya membuat box logo hadiah? Karena di dalam game ini terdapat box yang melewati rintangan-rintangan tersebut. Untuk logo ini saya membuat dengan aplikasi Photoshop. Langsung aja, pertama saya mencari background dari Google seperti ini. Setelah itu saya kasih efek gradient overlay yang hasilnya seperti ini. Setelah itu saya membuat kotak hadiah tersebut. Ini kotak boxnya kita pisahkan yang hasilnya seperti ini, dan jadinya seperti ini. Setelah itu saya warnai, yang warnanya akan menjadi seperti ini. Setelah saya bentuk box, setelah itu saya menambahkan outline di sisi box tersebut yang hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar. Saya akan menjelaskan tentang desain pada tampilan gameplay Terrain. Untuk backgroundnya ini kita ngambil dari Google aja ya. Jadi kita cari Google yang pixelnya cukup besar, jadi jangan kecil karena nanti gambarnya takutnya ngeblur. Jadi kita cari yang pixel agak besar, dan kita mengambil tema 8 bit. Jadi ini kalau kita cek agak 8 bit gitu ya untuk tampilan backgroundnya. Tuh. Dan ini untuk penggunaannya mudah ya. Jadi kita download dulu. Jadi kita yang di folder download kita drag aja langsung. Drag. Ya. Ini kita bisa drag lagi ke dalam gameplay. Ini tombol Q untuk ngedrag, lalu tombol untuk atas gambar yang kita pilih tadi. Lalu kalau bisa diperbesar diperkecil gak? Bisa, kita menggunakan T. Kita klik aja T, kan langsung bahkan tampilannya. Tadi saya ulang lagi, ini huruf T ke kanan kiri atas, maaf. Ke kanan kiri, ke atas bawah. Lalu kalau untuk diperbesar perkecil, kita tinggal klik aja huruf T. Kita pencet huruf T. Yang kita. Lalu kalau mau diperbanyak gimana? Tinggal copy paste aja. Copy paste-nya huruf T, nama filenya apa, nama gambarnya. Ini tinggal kita paste lagi. Saya beri contoh ya, ini copy. Saya paste. Atau Ctrl V juga bisa ya. Itu udah ada. Lalu kalau kita mau tahu kita W. Lalu kita geser. Nah, kan seperti itu. Kalau delete pun tinggal delete. Lagi. Saja untuk background atasnya pun sama, untuk background dataran bawahnya pun sama. Kita ambil dari Google juga, caranya juga sama seperti tadi. Untuk duri-durinya kita memakai warna merah seperti api agar lebih terlihat tajam. Blocking-blockingnya ini kita memakai warna pink, tapi nanti di gameplay terbarunya itu kita sudah memakai warnanya yang sudah kita ganti karena ini terlalu mirip dengan background, jadi rintangan-rintangannya tidak terlalu kelihatan gitu. Itu saja. Sekian. Halo, saya Nur Hamdi dan saya akan menjelaskan bagian level select pada game yang kami buat. Pertama-tama pada bagian level select ini ada beberapa game objek, yaitu main kamera,
canvas untuk main kamera, canvas select menu untuk menempatkan UI-nya, button level 1, button level 2, button select left, button select right, select level text, dan event system. Pertama-tama saya akan jelaskan bagian button level 1 dulu. Untuk bagian level 1 ini, button level 1 ini nanti akan mengarahkan kepada game atau stack game yang sudah dibuat. Jadi kalau nanti kita klik, game akan langsung bermain. Selanjutnya button level 2. Button level 2 dari awal sudah dalam keadaan tidak aktif atau inaktif untuk tidak tampilannya tidak konflik ke button level 1 seperti ini. Button level 2 ini nanti akan aktif kalau kita menekan select right button. Nanti akan dijelaskan setelah saya jelaskan select left button. Select left button ini dari awal keadaannya sudah tidak interactable atau tidak bisa diklik. Artinya dalam select level ini bagian kiri sudah tidak ada apa-apa lagi, jadi tidak interactable. Button select left ini nanti akan aktif pada saat button right sudah ditekan. Pada saat kita menekan select right, seperti yang ditampilkan pada mekanisme on click, level 2 akan aktif, sedangkan level 1 tidak aktif. Nah, nanti button right, select right akan tidak bisa diklik juga, tidak interactable. Sedangkan untuk setelah kita bisa select left, bisa kita tekan. Pada saat kita menekan select left button ini, nanti level 1 akan aktif, level 2 menjadi tidak aktif. Kita coba tes untuk tampilannya. Nah, nantinya akan jadi seperti ini, kurang lebih. Untuk tampilan audio dan mekanisme on click, select left dan select right ini berada pada main kamera. Ini scriptnya, untuk script select menunya. Button 1 interactable, button 0 interactable, true false. Bisa kita lihat logikanya seperti ini. Dan pada saat kita mainkan ini akan load aset audio yang kita punya. Coba kita mainkan lagi. Select right, select left, dan play level 1. Karena pekerjaan ini dikerjakan di berbagai versi Unity dan berbagai platform, mungkin interaksinya kurang bagus atau build-nya kurang bagus, tapi sudah ada build yang jadi di laptop rekan yang lain. Untuk bagian gameplay akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya. Terima kasih. Siang semua, saya Andrew. Saya akan menjelaskan sedikit bagian teknikal daripada pembuatan game Terrancraft ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan di bagian collision detection atau pendeteksi bagian yang bersinggungan atau sisi yang bersinggungan dengan antara player dengan sekitarnya. Di sini ada garis hijau, itu menandakan collider atau bentuk kaku daripada player ini. Jadi jika kita sudah masukkan rigid body dan collidernya, maka akan saling bertabrakan hingga terjadi sentuhan fisik, begitu. Dan saya jelaskan sedikit. Di sini ada script controller. Script ini khusus untuk mengatur bagian mana yang mau tersentuh. Misalkan di bagian kanan sini, bila player terkena di bagian kanan sini, roket atau hadiah ini, bila terkena di bagian kanan, maka player akan mati. Sedangkan di bagian bawah sini, script ini mengatur gift ini atau hadiah ini di tanah, player tidak akan mati. Sedangkan bila terkena seperti segitiga ini, maka player akan mati. Begitu juga dengan sisi yang di atas. Bila player
terkena bersentuhan dengan objek di bagian atas, maka player akan mati. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pancaran partikel di sini. Saya buat objek kosong dengan nama particle manager. Saya buat script. Kami buat script. Di sini dibuat 4 atribut untuk menaungi partikel-partikel yang sudah dibuat. Antara lain ada dead splash, plant exhaust, dead particle atau partikel waktu mati, dan winning atau partikel waktu menang. Kayak play. Nah, di bentuk partikel dead splash seperti ini. Jadi bila player terkena seperti spike atau merah, duri merah seperti ini, maka player akan mati dan memancarkan partikel itu. Nah, di sini juga ada partikel namanya friction atau gesekan dengan tanah. Bila player bergesekan dengan tanah di bawahnya, maka player akan memancarkan partikel ini. Ketika lompat, maka partikel ini akan berhenti, seperti itu. Kemudian ini namanya flame nozzle, atau yang biasa sering kita lihat di roket-roket, ada api di belakang roket itu. Partikel ini dibuat khusus untuk player roket. Dan saat player kubus berganti menjadi roket, maka partikel pun juga akan berganti menjadi partikel flame nozzle ini, atau api dari roket ini. Nah, kemudian partikel yang terakhir, kita ada partikel menang di sini. Nah, seperti ini. Jadi bila player sudah mencapai garis akhir dan player menghilang, maka dari posisi player itu akan memancarkan partikel seperti ini. Artinya menang. Oke, kemudian partikel yang terakhir kita punya di sini ada partikel system namanya black hole wind. Di partikel ini khusus didesain tampaknya seperti black hole atau lubang cacing. Bila player mencapai garis ini adalah garis akhir daripada game ini. Jadi bila player sudah mencapai garis akhir dan akan tertarik ke dalam lubang cacing ini, dan seperti yang tadi, player akan memancarkan partikel wind itu, partikel menang. Oke, itu penjelasan singkat dari partikel. Kemudian akan saya jelaskan mengenai teleport di sini. Ya, sebentar. Ya. Oke, teleport. Di sini sebenarnya teleport yang asli itu warna hijau. Jadi bila player hadiah itu bersentuhan dengan hijau ini, maka akan berganti dengan player roket. Begitu juga di garis akhir. Bila player roket bersentuhan dengan garis yang kubus yang hijau ini atau balok hijau ini, maka player akan berganti dengan player roket akan berganti dengan kubus. Sedangkan di sini hanya tampak desainnya saja, tapi tidak berfungsi secara mekanik mentransformasi antara kedua player tersebut. Begitu juga saya akan jelaskan di bagian valleys atau lembah. Duri-duri di sini itu hanya berupa skin saja atau tampilan saja, tapi tidak berfungsi seperti valley. Jadi fungsi aslinya itu adalah kubus ini. Bila player jatuh atau terkena dengan kubus yang ini, saya matikan spread tendernya, artinya saya buat opacity jadi 0. Jadi seolah-olah duri ini yang tampil, maka player akan mati. Khusus untuk kubus ini ada script player. Jadi saya masukkan pergerakan kanannya sama dengan roket sebesar 5 satuan 5 di dalam Unity di bagian sini, di ujung daripada game. Bila player sudah masuk ke dalam lubang cacing ini, maka berikut penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya serahkan kembali kepada teman-teman saya.
Demikian game yang sudah kami buat dan apa yang sudah kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga kami ke depan bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih.